Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin Sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Amin ya Allah ya rabbal. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan para kiai, para tokoh dan pemuka agama, para guru-guru, wabil khusus guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Yang pertama Al-Mukarram Bapak Ustadz Naimin SPD. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Bapak Ustadz Hapik Amin SPDI. Pun yang saya hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustadz Husaini SPDI. Juga guru kita bersama Ustadz Haji Mar'alih MPD. Yang kami hormati Bapak Ustadz Asmad, Bapak Ustadz Subandi, Bapak Ustadz Amil Arnalih, dan juga aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW hadir pun bersama kita, Bapak Agus Hambali dan juga Bapak RT Muhammad Sohib. Habis udah. Segitu doang ditulisnya. Jadi saya cari-cari udah nggak ada lagi udah. Iya, tanpa dipinta. Terbingkis khusus Sohibul Bait, warga besar Al-Maghfurlah, Wan Haji Sapi'ih bin Wan Haji Umar beserta anak cucu mantu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang mohon maaf namanya nggak bisa saya absen satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini atas kudrah dan iradah Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka mengenang wafat dari orang tua kita, keluarga besar kita, tokoh kita, dengan kita mengirimkan hadiah Fatihah, zikir, tahlil, tahmid, disempurnakan dengan Maulidir Rasul, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian amalan yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini senantiasa dijadikan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasilah yang kita haulkan malam ini senantiasa tergolong dan digolongkan min ahlil khair,
min ahlil jannah wa min husnil khatimah. Dan kita semua yang membantu doa, mudah-mudahan kita pun tidak meninggalkan alam dunia ini selain daripada kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada penghulu kita Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca tanda bukti mahabbah cinta kita kepada beliau, yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita dan seluruh keluarga besar kita berhak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Rabbal alamin. Ini sebelum saya lanjutin, biasanya haul di sini sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 3. Kacau juga di sini nih. Sampai jam 3. Bapak Ibu saudara hadirin wal hadirat yang saya hormati, kalau ada insan manusia yang hidup di alam dunia yang fana ini, ada orang yang hidup senang kalau kebaikan yang terus diungkap. Kalaulah ada seseorang yang masih hidup di alam dunia, yang dibicarakan, yang dikumpulkan adalah nilai-nilai kebaikan, kalaulah seseorang itu masih hidup, tentu dia akan merasa bangga dan bahagia. Saudara hidup di kampung ini, hayat masih dikandung badan, dibicarakan oleh para tetangga kebaikan-kebaikan. Kira-kira saudara senang apa enggak? Senang apa enggak? Itu kita yang masih hidup. Terlebih orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Kalaulah kita yang masih hidup di alam dunia dibicarakan tentang bab kebaikan, maka akan 180 derajat ini akan wajib dan berlaku bagi si ahlil mayit yang berada di alam barzakh. Inilah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, uzkuru mahasina mautakum, hendaklah kau ingat-ingat kebaikan atas orang yang telah meninggal. Hadirin hadirat yang saya hormati, memperingati haul dari tahun ke tahun. Ini haul yang kedua, bukan cuma sekedar untuk mengenang, tapi haul yang kita peringati adalah tidak cuma sekedar mengenang, tapi haul juga untuk mengenal. Jelas sampai situ? Siapa saja di antara hadirin hadirat yang memperingati haul keluarga besar, baik kakek, nenek, bapak dan ibu, kalaulah kita semua mengadakan peringatan haul, maka bukan cuma sekedar mengenang, tapi kita akan mengenal apa yang mungkin ketika kita hidup di alam dunia tidak bersama almarhum. Kalau ada seorang kiai yang dihaulkan, maka kita akan diingatkan dengan jasa-jasa beliau ketika mentransfer ilmu kepada kita. Kalaulah kita memperingati haul yang malam ini kita haulkan, pasti beliau ini pun memiliki jasa yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada keluarga besar yang sekarang masih ada. Oleh sebabnya, memperingati haul bukan cuma sekedar mengenang, tapi mengenal. Kalau cuma sekedar mengenang, kita cuma sekedar ingat-ingat doang. Dulu bapak kita masih ada, tuh kalau masih ada tuh begini, begini, begini. Dia enggak begitu, begitu, begitu. Oleh sebabnya beliau jadinya begini, begini, begitu. Kalaulah itu semua cuma sekedar mengenang, tidak cukup hadirin hadirat, maka diadakan haul untuk mengenal dan mengenang almarhum ketika masih hidup. Ini Wan Haji Syafi'i ini pasti punya cucu, betul?
ada cucu yang nggak ngalamin keberadaan beliau. Diadakan haul, diingatkan dan dikenalkan. Nak, kau punya kakek nak. Kakekmu namanya Wan Haji Safi'i. Dahulu beliau mengajarkan saya. Saya ini orang tuamu. Diajarkan saya dengan ilmu agama. Dituntun dan dibimbing saya dalam mahligai rumah tangga. Diarahkan dalam menapaki kehidupan di alam dunia. Inilah sosok kakekmu nak. Engkau punya kakek bernama Wan Haji Safi'i. Berapa banyak di antara kita punya keluarga besar yang pada akhirnya putus cuma sampai di cucu, bahkan tidak sampai. Kenapa? Sebab ketika kita mengadakan haul cuma sekedar mengenang tapi tidak mengenal. Maka inilah pentingnya di acara haul. Mengenang sekaligus mengenal sosok Wan Haji Safi'i, baik ketika berkiprah di rumah tangganya ataupun berkiprah di tengah-tengah masyarakat banyak. Oleh sebabnya, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam ini adalah kita yang sedang mengenang dan kita yang sedang mengenal sosok tokoh, sosok orang tua kita, yakni Wan Haji Safi'i. Mudah-mudahan amal kebaikan ketika beliau masih hidup di alam dunia senantiasa ditampi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati. Oleh sebabnya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti beliau menegaskan, ini ulama besar, ada 7 yang abadi. 7 ini tidak akan hancur. Dan 7 ini tidak akan punah. Yang pertama nggak bakal hancur itu Arsy. Arsy itu nggak akan hancur sampai datangnya kiamat. Lalu kemudian yang nggak hancur itu kolam. Selesai, yang nggak hancur itu adalah kursi. Kursi nggak hancur, Lauhul Mahfuz. Surga dan neraka. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris orang sini bilang adalah luhur bo'al. Luhur bo'al tahu? Luhur bo'al tahu? Bahasa kita bagian tulang belakang. Apa namanya tuh? Nah, tunggir lah, tunggir. Itu bahasa Inggris tuh. Jadi kalau umpama apa itu bahasa Inggrisnya? Tunggir. Nah, itu nggak bakal hancur. Kenapa dihaulkan 7 ini tidak akan hancur sampai datang kiamat? Apa filsafah yang bisa kita ambil? Dulur, kalaulah jenengan punya keluarga besar, kalaulah sampean punya kakek dan nenek yang jauh beberapa tahun telah meninggalkan kalian, lihat, beliau nggak akan hancur. Yang pulang dalam unsur duniawi adalah jasad, ruh yang akan kembali ke Gusti Allah ingkang nurbai jagat. Oleh sebab itu mengadakan haul di lain sisi hanya tidak mengenang, tapi juga mengenal sosok kebaikan-kebaikan almarhum yang insya Allah ini cikal bakal akan menjadi nilai kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang saya hormati, lalu apa yang semestinya kita yang hidup? Ini almarhum ninggalin anak, ninggalin cucu. Hadiah apa yang spesial buat Wan Haji Safi'i ini? Ibu kalau punya kakek, nenek, ibu dan bapak yang jauh telah meninggalkan kita, kita nih hadiahkan, kita kan masing-masing punya kedoyanan. Betul apa betul? Bapak punya mantu, datang mantu ke rumah bapak, tahu bakok bapak jisokam, dibawain rokok jisokam, seneng apa enggak kira-kira? Seneng. Ibu-ibu enggak doyan rokok, datang mantu ke rumah main, bawa beras 3 karung, seneng apa seneng? Ngucap, ini bukan buat emak, ini buat pidiah. Halo, rasain deh tuh, salah tuh, dibawain kedoyanan. Orang yang telah wafat, yang telah hijrah dari alam dunia sampai sekarang ini di alam barzakh,
Itu pun sama, ada hadiah parsel yang sangat dan amat istimewa. Apa yang dikatakan disebut di dalam kitab Ar-Ruh, Syekh Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwa ada 4. Nah, ini yang insya Allah kita bicarakan. Ada 4 hadiah yang luar biasa yang lagi ditunggu oleh almarhum. Ini Wan Haji Syafi'i lagi nunggu yang 4 ini nih. Kalaulah banyak hadiah yang banyak, yang ditransfer, yang diberikan oleh siapa saja, tapi ada yang spesial yang 4. Dijelaskan dalam kitab tersebut, afdhalu ma yuhda ilal mayyit arba'atun. Ada 4 itu hadiah yang istimewa untuk si ahlil mayit. Kalau kita yang hidup tadi saya sebut, kedoyanan dan kesenangan kita yang diberikan, kesenangan kita yang dikirimkan, itu pasti senang. Orang kan senangnya ada yang di mulut, ada yang di hati. Betul? Bini kita Pak, bini kita senangnya mie ayam. Bapak pulang kerja beliin bakso. Dimakan gak baksonya? Dimakan gak baksonya? Dilebok juga romanya itu. Ya. Kata bininya yang baring makan. Wah, gua kan doyannya kan mie ayam. Saking banyak perut gua lapar. Kalau perut gua nggak lapar, gua nggak ajar juga nih. Bang apa? Laki gua pulang kerja bawain bakso. Padahal dia tahu tuh senengan gua mie ayam. Sekarang saya puter. Senengnya bakso. Dianterin mie ayam. Dimakan nggak? Dimakan nggak? Mulutnya makan, hatinya grundel. Betul? Artinya apa? Kedoyanan, kesenangan macam-macam. Kalaulah kita tahu istri kita seneng bakso, dibelikan bakso, senengnya bukan cuma di mulut, sampai ke bawah kepada hati. Kalau dia seneng mie ayam, dibawain mie ayam, senengnya, mulutnya lagi nggak nyem, hatinya adem, ayem. Kenapa? Karena kesenangan. Mayit di alam barzah ada kesenangan yang sangat istimewa. Yang ini nggak bakal bisa ditebus di alam dunia. Apa yang pertama? Yang pertama yang ditunggu oleh Wan Haji Syafi'i ini adalah dari anak cucu keturunannya. Hadiah yang paling istimewa adalah as-sodaqoh, sedekah. Yang punya duit sedekah pakai duit. Yang punya enggak punya duit, punya makanan, sedekahnya pakai makanan. Enggak punya duit, enggak punya makanan, tungguin disedekahin, dah selesai. Tuh, ya. Sedekah tuh. Ustadz, saya enggak punya duit. Saya punya pikiran. Bantuin sedekah pakai pikiran. Ustadz, badan saya keker. Bantuin pakai tenaga. Ini bantuin duit kagak, mikir kagak, tenaga kagak, ngoceh aja kayak ciblek, kan kacau itu. Dijelaskan, wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, maaf atau ampunan, itu jauh lebih baik, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah tapi nyakitin. Dibawa nih orang kampung sini, selesai acara haul, ada orang kaya datang. Bapak-bapak jangan deng bubar, dari sini kita mampir ke rumah makan. Dikasih menu asal tinggal pilih. Selesai dipilih, yang traktir ngomong, gua tahu lo nggak pernah makan daging. Nah kan kacau itu. Itu kira-kira Pak kalau dikata begitu tuh, biar perut lapar kita makan apa kita tahan? Nah, nggak kompak nih. Kata yang gue makan, bodo amat gue mau lapar. Gue sikat juga dah. Yang gengsi, gue tahan dulu dah. Ngapa? Gue biar kayak gini masih punya harga diri. Ucapan yang baik. Artinya apa? Kita tarik ke keluarga besar Wan Haji Syafi'i. Ada yang memang nggak bisa dari segi finansial. Saya memang pengen mengenang dan mengenal almarhum Bang. Tapi karena keterbatasan saya, maka saya ini
dengan ucapan yang enak kan bisa. Insya Allah bang, ntar saya bantu lewat doa. Ketimbang ngomong gak ngenakin tapi ngasih. Enggak, ubahnya ada masjid, musola, ada taklim, ada yatim. Kita berikan, selesai kita memberikan, itu ungkapan kita, itu jauh dari ma'ruf. Oceh kagak ngenakin. Oleh sebabnya, bab sodakoh yang paling utama adalah di lain sisi kita memberikan dari segi finansial, tapi ungkapan dan ucapan pun harus kita jaga dan pelihara. Bapak-bapak, saya tanya jawab yang kompak. Pengen nggak kuburan terang? Pengen nggak kuburan terang? Kuburan gelap apa terang? Wah kacau ini nih. Orang sini pernah ngendong berapa hari di sana nih? Tuh, ya Pak. Tahu kuburan gelap. Sebab apa? Kuburan gak punya KWH. Betul. Punya anak kerja di PLN, pesen. Tak kalau gua nggak ada umur KWH sambungin ke sono ya. Begitu tuh. Nggak ada. Gelap. Tidak terang. Makanya pesen dalam Quran itu orang yang udah wafat minta izin Pak. Minta izin kepada Allah agar supaya dikembalikan walaupun sejenak. Apa yang dikutip dalam ayat itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ini orang yang telah wafat mengandai-andai Pak. Ini kita semua yang sekarang masih hidup, nanti kita bakal berandai-andai. Apa andai-andainya? Kalau bisa hidup lagi bentaran aja dah. Saya pengen sedekah. Ini dalam ayat ini Pak yang disebutkan fa'asaddaqa. Bukan amalan ibadah yang lain. Bukan haji, umrah, salat yang fardu dan nawafil. Tapi yang disebut dalam ayat ini adalah fa'asaddaqa. Kenapa fa'asaddaqa yang disebut? Sesuai dengan kitab Ar-Ruh tadi itu, bahwa poin yang pertama, hadiah spesial buat Wan Haji Sapi'i adalah sodakoh. Makanya air disiapin diminum, Bang Dedi niatin sodakoh. No, ada toples, no ada nasinya apa no? Ada ya? Berarti nggak usah lama-lama begitu mah. Itu niatin sedekah tuh. Kenapa Pak sodakoh? Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mentafsirkan Pak sodakoh Bapak. Sebab nanti di alam kubur lentera yang paling terang adalah pahala sodakoh. Jadi nanti itu kita di alam kubur pahala yang paling terang itu sodakoh. Dulu hidupnya di alam dunia, berangkat sholat Jumat, itu dalam kantongnya itu ada duit 100.000. Diinfak dan disedekahkan di masjid tersebut, maka itu di alam kubur terangnya 100 watt. 50.000 50 watt, 20 watt, ceban 10 watt, goceng 2.000 kunang-kunang itu mah Pak. Itu kata alam kubur, kata Wan Haji Piih nih di alam kubur, wujuk kunang-kunang mulu ini. Ternyata anak cucunya seneng banget sama 2.000 tuh Pak tuh. Bapak Ibu Saudara hadirin, kalau kita mau terang, tahu alam kubur gelap, lewat ngaji kita diajarkan oleh para ulama bahwa yang akan mampu menerangkan di alam kubur yakni sodakoh yang kita berikan. Kalaulah kita pengen alam kubur orang tua kita terang, kita yang masih hidup cikal bakal ke alam kubur, pengen alam kuburnya terang, maka hendaknya seneng sama sodakoh. Yang pertama, lentera yang paling terang di alam kubur, pahala sodakoh. Makanya kan kadang-kadang kalau sedekah makan rada berat. Sholat Jumat tuh, sholat Jumat baju bagus, sorban ngengser, sarung belang-belang, baju koko berada burik dia tuh, cakep semuanya tuh. Itu kantongnya kadang nggak berisi Pak tuh. Tasbih dong, peletak peletok tasbih, main gede-gedean kayak biji karet.
Kotak dari ujung liwat, mau ngeliat ngimpleng belah kanan, tak aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kotak belum nyampe istighfar. Kotak lewat, alhamdulillah, 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 aman. Udah mulai aman tuh. Kadang suka begitu tuh Pak. Padahal kalau saya Pak, saya bilang sama jamaah talim ibu-ibu saya begini, Bu, kalau ada kotak amal yang lewat tuh PLN lagi ngider. Kalau ibu pengen nyambung supaya kabel itu nyampe ke ibu, jangan dilewatin. Nggak apa-apa. Ibu-ibu kan sering ngaji begini Pak, Ustaz, biar dikit yang penting. Ah itu tuh penyakitnya tuh. Makanya di kotak masjid, kotak musola kebanyakan sarang kunang-kunang itu Pak. Dibuka marbot sama DKM 2000-an mulu. Berarti kalau besok masih banyak 2000-an berarti bukan kotak amal tapi sarang kunang-kunang itu. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, sedikit yang penting ikhlas. Saya terusin nih wasilah wanajipi ini. Sedikit ikhlas tapi sering, itu yang cakep. Jelas? Jelas? Sedikit ikhlas tapi sering. Zuhur 2000, asar 2000, maghrib 2000, isya, subuh, duha, hajat, tahajud. Nah garas rasain itu. Kata bau banyak juga. 2000. Kadang Pak ngaji separuh. Dikit yang penting ikhlas. Udah selesai. Saya pesan kalau memang sedikit ikhlas yang penting sering. Bapak jawab yang kompak. Bapak mendingan makan sebakul sekali apa sepiring tapi sering. Ini yang mana jawaban itu? Mending sebakul tapi ntar ketemu 2022 ketimbang sepiring-sepiring tapi saban hari. Mending yang mana kira-kira? Sepiring dikit yang penting sering. Ya, dikit yang penting sering. Makanya ibu-ibu no yang paling ujung dikasih rezeki sang suami 100.000. Kata suaminya, "Mah, pergunakan dengan baik ini 100.000 kau pergunakanlah untuk rumah tangga. Sampai kapan ini Pak? Selama 1 tahun." Bujuk dalam ngomong suwe katanya Pak. Ibu-ibu jawab yang kompak, kalau 100.000 1 tahun sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Tapi kalau ibu-ibu ngaji sama saya kasih ilmunya Pak, 100.000 bisa setahun. Mau tahu Bu? Mau tahu? Kalau ibu dikasih 100.000, suami ibu bilang, "Mah ini untuk 1 tahun, ambil." Beliin kalender. Bulan Januari, godok Januari. Masuk Februari, pecak Februari itu. Masuk Maret, semur. Cobekin dikit-dikit Januari sampai Desember. Makan tuh kertas kalender. Ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati, itu yang pertama tuh. Yang paling ditunggu sama Wan Haji Pi, sedekah. Ustaz, saya punya keluarga memang, tapi saya ini nggak punya kayak orang-orang. Bapak, kalaulah kita nggak punya uang, gak punya finansial untuk memberikan sedekah, maka qaulun ma'ruf, ucapan yang baik-baik itu udah lebih bagus, Allah lebih senang. Lalu kemudian kita ada tasbih diajarkan oleh baginda Rasul. Tasbih baca subhan, baca tahmid alhamdulillah, baca takbir Allah, baca tahlil la ilaha. Itu yang kita transferin. Jadi jangan sampai nggak punya finansial berhenti transfer. Syukur-syukur punya rezeki. Nah, dahulu kau kecil saya besarkan. Dahulu kau kecil meminta apa saja, nggak ada yang saya nggak kasih. Dahulu bukan saya nggak mampu beli rumah. Dahulu bukan saya nggak mampu beli kendaraan. Tapi saya orang tuamu, karena pikiran panjang jauh ke depan, saya memikirkan akan bagaimana anak cucu saya ke depan. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi sekarang yang menjadi anak, jadi cucu, jadi mantu, ingat engkong kita
bapak kita, orang tua kita bukan nggak sanggup kayak orang-orang, tapi pikirannya jauh ke depan, mikirin bagaimana anaknya nanti ke depan. Sekarang anaknya pada sukses, punya finansial, punya ini, punya itu, kelebihan rezekinya disalurkan di jalan Allah, diinfakkan, disodakohkan dengan niat, ya Rob, saya punya rezeki ini ya Rob, saya niatkan pahalanya sampaikan kepada orang tua saya ya Rob. Dahulu orang tua saya membesarkan saya dengan banting tulang, dengan peras keringat. Sekarang saatnya saya berbakti kepada orang tua. Jangan memutuskan hubungan kepada orang tua dengan kita. Jikalau memiliki finansial, sambung silaturahim kepada orang tua kita yang telah tiada dengan memperbanyak sodakoh. Insya itu sodakoh. Yang pertama, nerangin alam kubur. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kenapa maknanya fa'as-sodakoh? Yang kedua, kalau orang senang sedekah, Allah akan mempermudah proses berpisah antara jasad dan ruhnya. Makanya siap-siap. Yang pelit, buntut gasiran, hidung pesek, mata belok. Pelitnya luar biasa. Datang proposal dibaca 4 hari, didilinnya seminggu, ngasihnya nggak seberapa. Hati-hati tuh, ya, hati-hati. Kenapa begitu? Ini Pak, bahwa sodako yang kita kucurkan, kalaulah sekarang kita masih hidup, seneng sama sodako. Kalau umur kita tiada, selesai jatah hidup di alam dunia, Allah akan pisahkan antara jasad dan ruh kita, itu khafifa anhu. Allah akan ringankan, Allah tidak akan bebankan berpisah antara jasad dan ruh. Oleh sebabnya, kalau di kampung ada seseorang yang wafatnya sulit, meninggalnya susah, jangan macam-macam pikiran kita. Ikan kadang ada keragam. Ya, aki-aki tempelannya banyak bener nih. Tempelan disalahin. Mati susah karena banyak tempelan. Mungkin dulu lagi hidupnya cucunya nemplokin layar tancap, koyok mulu kali nih. Kalau nggak koyok salon pas. Kalau kita menjumpai saudara, menjumpai handai taulan, menjumpai warga masyarakat yang sulit ketika wafat, kumpulin keluarganya. Sini bang, mang sini mang. Tuh di situ ada masjid, ada musola. Tuh ada yatim tuh. Ayo kumpulin, siapa yang mau sedekah kumpulin sini, sedekahin ke sono, niatin pahalanya buat engkong, buat babak no yang lagi sakaratul maut. Begitu cakepnya. Jadi nggak usah keder nyari ustad. Ustad, ono orang mati ampeknya nggak sudah. Udah ngap-ngapan tapi nggak mau mati. Bagaimana? Kata ustadnya yang punya ilmu jawab, emang gue Ijroil. Manggil ustad biar buru-buru mati. Kumpulin sedulur, kumpulin uangnya tuh, sedekahin, niatin pahalanya untuk orang yang lagi sakaratul mau. Sakit berkepanjangan. Dalam kitab Khazinatul Asrar diajarkan Bapak Ibu, bimbing baca surah Al-Ikhlas. Jadi kalau di kampung kita ada orang yang sakit ama sembuh, romana tangeh. Tangeh ngerti nggak orang sini tangeh? Ini saya agak sedikit Jerman ya. Nggak sama deh ya, sama ya. Ini orang sakit panjang, ama sembuh rada-rada jauh. Ajarin tuh orang kayak begitu baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Dalam kitab Khazinah Qul huwallahu ada 20 nama Pak. Yang kita kenal dan yang cukup viral cuma Al-Ikhlas dengan Kulhu. Padahal nih surah Al-Ikhlas punya 20 nama. Kalaulah ada tetangga, sedulur, keluarga yang memang sakitnya jauh ama sembuh, ajarin baca Al-Ikhlas. Pak, baca Al-Ikhlas Pak. Ya namanya apa sudah 11-12, baca Al-Ikhlas. Dia baca tuh Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Kalau saat itu Pak jauh ama sembuh,
dijelaskan bahwa bidaqtatil qabri, Allah Subhanahu wa taala akan amankan azab kubur yang paling rendah adalah dari ujung pala, ujung kaki dihimpit, dari kiri dan kanan dihimpit. Itulah azab kubur yang paling rendah. Jikalau ada di antara saudara kita, keluarga besar kita yang sakit sudah berkepanjangan, diajarkan surah Al-Ikhlas, dia baca surah Al-Ikhlas, maka jaminan Kanjeng Baginda Rasul, nanti kalau dia masuk ke alam kubur, Allah akan selamatkan dari himpitan atas bawah dan juga himpitan kiri kanan. Alhamdulillah. Nah, saya rasa kulhu mah pada apal ini, sebab ini langganan buat sholat. Betul. Makanya kalau baca kulhu Pak, ini pasir putih masuknya ya Pak, kupu pasir putih 23 rokat kan, kalau terawih kan selesai Fatihah, selesai atakasur kan kulhu, betul. Itu Pak ulama kita ngajarin bukannya supaya lebih cepat. Kulhu itu levelnya Pak di atas al-muluk. Orang kita dahulu mengajarkan, ulama kita bukan bodoh. Ada orang yang soalim buat pasir putih baca kulhu mulu dong. Bukan itu, pangkat derajatnya lebih tinggi daripada al-muluk, tabarok. Oleh sebabnya selesai atakasur dibaca kulhu. Di kampung salah niat. Kata orang kampung, saya tanya, Bang, ini pasir kupu pasir putih? Iya. Kalau sholat pakai al-ikhlas. Itu ngapa emang? Ada pendekan itu Mas Had, begitu. Betul nggak begitu tuh? Alasannya karena surahnya Dulu ada riwayat Pak, ada sahabat yang senangnya baca Al-Ikhlas mulu tuh, di samping baginda Rasul. Rasul lihat, ini Kak Kisanak nih baca nggak Al-Ikhlas, Fatihah, Ikhlas, Fatihah, Ikhlas. Itu mulu dibaca, kedengeran di telinga baginda Rasul. Baginda Rasul samperin, Bang, ya itu baca Al-Ikhlas saban sehari. Iya. Kenapa? Pertama, mahabbah. Karena saya cinta ya Rasul kepada surah Al-Ikhlas. Oh begitu. Lalu dari surah Al-Ikhlas di sini ya Rasul, saya ingin membaca dan mengutarakan sifat-sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas. Jadi kalau di antara kita selesai acara haul ini, sholat baca surah Al-Ikhlas, bukan lantaran pendek suratnya, tapi lantaran mahabbah ke surah Al-Ikhlas. Yang kedua, lantaran kita sedang mengurai sifat-sifat Allah yang ada pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Itu 4 sifat besar Gusti Allah. Makanya ngepek. Orang dulu baca Al-Ikhlas ngepek. Kalau kita sekarang baca Al-Ikhlas tibang baca. Kenapa? Sebab lantaran surahnya pendek, selesai. Padahal pertama baca Al-Ikhlas lantaran mahabbah, cinta ke surah Al-Ikhlas. Yang kedua, lantaran kita menyebutkan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Amin ya robbal alamin tuh. Jadi sodakoh yang kedua kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa sodakoh mampu meringankan proses berpisahnya antara jasad dan ruh. Kalau kita sekarang masih hidup, pengen Allah pisahkan antara jasad dan ruh kita ini, mudah. Enggak bagaimananya bapak-bapak pulang dari mana-mana, mata ngantuk, naro pala, biasanya langsung kebluk. Ya, langsung pules, naro pala langsung. Ini kalau pengen punya amalan begitu, lagi hidup kudu seneng sedekah, Insya Allah. Yang selanjutnya, ini masih bab sedekah. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi maparin fa'asadaqa. Yang ketiga adalah bahwa nanti di surga ada pintu yang sangat dan amat besar. Pintunya sangat luas, tidak akan mampu dilewati oleh orang kubu pasir putih sehebat apapun dia. Mau pangkat jabatan tinggi, mau harta yang melimpah ruah, kalau bakhil tidak akan diperkenankan lewat pintu gerbang yang sangat besar. Dan pintu gerbang ini bernama pintu as-sakhayah.
pintu as-sakhoyah akan itu prioritas khusus bagi orang-orang yang as-sakho, bagi orang-orang yang dermawan, senengnya ketika hidup bersedekah. Jadi ada pintu yang besar. Kalau ada orang alim yang pelit, ada pejabat yang pelit, tidak akan diperkenankan oleh Gusti Allah melewati pintu surga yang sangat besar dan luas, namanya pintu as-sakhoyah. Jadi kalau seneng yang namanya sedekah, tuh ntar kita liwatnya liwat situ tuh. Ada pangkat jabatan tinggi mau liwat situ, ngapa? Dia punya SK, tetap nggak bisa liwat. Bab ngapa? Lagi hidup pelit. Sedekahnya ada motif. Ini ngomong begini supaya ntar begini dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebabnya bahwa sodakoh menjadi hadiah teristimewa untuk alam kubur. Kita punya orang tua, maka yang ditinggalkan dengan sedekah bukan cuma ngepek kepada almarhum wal marhumah, tapi kita yang masih hidup, insya Allah ketika jasad dipisahkan, kita akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Robbal. Satu. Terus ini terus. Oke lah kalau begitu. Nasi angetin dulu, angetin nasi. Yang kedua, di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim memaparkan, yang kedua adalah al-istighfar. Hendaknya meminta ampunkan kepada Allah akan apa yang pernah terjadi kepada Wan Haji Syafi'i. Diajarkan kita dan orang tua kita bahwa anak keturunan minimal itu bisa doa buat orang tua. Ustadz, saya nggak bisa tawasul kayak Pak Ustadz yang itu. Saya pengen tapi ngirimin Fatihah. Bagaimana Ustadz? Udah pakai bahasa kita aja. Ya Allah, ya Rabb, Fatihah ini saya hadiahkan untuk orang tua saya almarhum Wan Haji Syafi'i. Sampaikan hadiah ini ya Rabb, ampunin dosanya, berikan penerangan ya Rabb. Al-Fatihah, selesai. Itu istighfar tuh. Jadi yang kedua, senang meminta ampun kepada Allah agar supaya orang tua kita mendapatkan ampunan. Ini adalah hadiah istimewa, sebab doa seorang anak mampu merubah situasi kondisi di alam barzakh. Baginda Rasul menegaskan, innallaha yarfa'u darajatal abdi fi qabrihi bidu'ai waladih. Allah subhanahu wa ta'ala akan mampu merubah proses apa yang terjadi di alam kubur, yang bagaimanapun di alam kubur mampu diangkat harkat derajat martabat oleh Allah, dirubah situasi dan kondisi lantaran doa anak cucu mantunya. Oleh sebabnya Pak, kita dikumpulin kalau ada takziah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu makna walad bukan cuman anaknya Wan Haji Pi'i. Ada tetangga yang ikut takziah, nih kayak sekarang dah, ada haul, tetangga diundang datang ikut doa, itu walad. Tapi kalau yang sesanad itu namanya bukan walad, tapi apa? Ibnun. Makanya biasanya Wan Haji Syafi'i bin Wan Haji Umar ibnun, karena sedarah al-aqarib. Tapi kalau walad, siapa aja tetangga ada takziah malam pertama kumpul, itu sama halnya walad. Ketika ada tetangga yang mendoakan tetangga yang wafat, tetangga ikut hadir malam pertama, kedua, sampai ketujuh, ini maknanya adalah bidu'ai waladih. Sebab kita semua yang hadir pasti semua anak, belum tentu kita yang hadir adalah orang tua. Betul atau betul? Ini kita semua hakikatnya anak, tapi belum tentu tiap kita adalah orang tua. Oleh sebabnya jangan tinggalkan mendoakan istighfar, minta ampun kepada Allah akan orang-orang tua kita yang telah wafat. Hadiah yang istimewa orang yang senang istighfar, yang pertama adalah min kulli daiqin makhrajan. Dari sulit Allah kasih mudah. Jadi Pak, kalau hidup sulit di alam dunia pengen mudah, banyakin istighfar. Kalau was-was, galau, pengen tenang hidup di alam dunia, istighfar. Ibu-ibu pengen tenang hidup rumah tangga, istighfar banyakin. Istighfar depan laki.
Laki lagi ngudut di sokam mau kopi liong. Ibu datang istighfarin tuh. Depannya langsung tuh. Astagfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kira-kira dibagi apa kagak itu? Hah? Paling kata laki, bujuk gue di istighfar, nunggu koit kali gue nih. Ya, Bapak Ibu istighfar tuh. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Nah, saya mau tamsilkan begini Pak. Kata bapak-bapak yang sekarang haul, Ustaz di pojokan ngacung tangan. Saya istighfar udah saban hari. Mulut saya memeniran nama istighfar. Memeniran tahu memeniran? Tahu ya? Mulut udah sampai memeniran istighfar pagi istighfar, siang istighfar, malam istighfar. Katanya rezeki rada enteng. Ini udah istighfar saban sari tetep bebapet. Tetep sesuai bisnis nggak jebol-jebol. Kata RT bledek juga dah. Padahal sejengkal lagi tuh, ya sejengkal lagi. Tapi nggak tuntas-tuntas. Bapak saya jawab, kalau istighfar yang kita baca bukan Gusti Allah ingkang merbama seso tidak menerima istighfar jenengan. Cuman kalau kita istighfar itu nggak ubahnya depan kita musuh yang paling besar. Contoh. Ada kebo nyasar datang ke kampung kita, kebonya gila mau nyeruduk kita. Orang sini senjatanya ketapel. Ketapel tahu ketapel? Selepetan. Kebo mau nyeruduk diselepet, disikut pakai tanduknya. Saya tanya, jawab yang kompak, itu kira-kira kebo yang tadi tumbang apa kagak? Kagak, tibang nyengir doang. Kata kebo, lalu ngapain gue ini? Ada ibu-ibu mau diseruduk megang sapu lidi. Mau nyeruduk digeprak pakai sapu lidi. Kira-kira kebonya tumbang apa enggak? Kagak, kata kebo. Gue digarukin ini. Kan begitu sapu lidi tuh. Bapak, kalau kita sudah senang istighfar, tapi istighfar belum ada imbas di kita, bukan janji Allah meleset. Hadis Nabi yang salah, kita yang kurang mendalam memahami istighfar kita. Nih jawabannya begini. Musuh yang tadi besar itu dosa kita. Kalaulah itu kebo mau nyeruduk kita, jangan pakai selepetan cara numbangin kebo. Jelas? Bagaimana caranya? Telepon Babinsa, telepon Bimaspol, pinjem apanya? Si bongkok. Si bongkok pinjem, minta 1 peluru tembak ke 1 sasaran. Jawab yang kompak. Di tengah sasaran titik, kebo tumbang apa enggak? Tumbang apa enggak? Bapak Ibu, istighfar kita tidak ada yang sia-sia ke Gusti Allah. Cuman kita ini kurang bisa memahami musuh depan kita itu cukup besar. Senjata kita cuman ketapel. Apa musuhnya Ustadz? Dosa yang ada di kita, besar dan kecil dosa kita yang tahu pribadi kita bukan tetangga. Betul. Kalaulah kita sudah tahu dosa kita yang besar, yang kecil, yang tahu cuman kita, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu tahu inilah musuh saya. Ternyata musuh saya gede juga ya. Bukan kebo, ini mah gajah. Selama ini bapak numbangin gajah ternyata pakai selepetan. Pantas nggak tumbang-tumbang. Istighfar sekecilnya astagfirullah, lengkap menengah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Ada yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, ada namanya Sayyidul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka
bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Itu sayyidul istighfar. Kalaulah itu kurang menumbangkan musuh kita, sunnah taubah. Jadi kalau umpama mau numbangin musuh yang gede, senjata kita sesuaiin. Gua udah istighfar sehari semalam 5 waktu, ini rezeki mungkin suwe baik gua. Berarti istighfar nggak ngepek, bukan nggak ngepek. Senjata kita nggak sesuai dengan musuh. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi pulang dari sini supaya ada bolehnya. Amin ya robbal. Oh iya, pulang haul wan haji pi gua inget ternyata musuh gua lebih gede dari senjata gua. Pantes istighfar gua hoaks. Jadi istighfar nggak ngepek lantaran nggak sesuai dengan musuh yang di hadapan kita. Insya maka sesuaikan untuk menumbangkan musuh dengan kita menyesuaikan persenjataan kita untuk menumbangkan musuh yang besar di hadapan kita yang kita kenal dengan dosa-dosa kita. Insya istighfar tuh ya Pak ya. Itu yang keberapa tuh? Kedua apa ketiga? Kedua masih. Lama berarti ini. Ya bener sampai jam 3 ini urusan. Ya, oke. Yang ketiga, saya ringkas saja. Yang ketiga, pahala yang ditunggu sama Wan Haji PI itu adalah ad-du'a. Jangan pernah ninggalin doa. Baginda Rasul negas, la tatrukud du'a fatuharrimul istijabah. Jenengan iki ketika sholat menghadap Allah, kita ketika sholat butuh kepada Allah. Jangan selesai sholat yang kita kibarkan bendera kesombongan. Dan kadang-kadang di sini masih nggak ada di sini. Sholat di masjid, di musola, jamaah, imam tawaruk, selesai ngucap salam. Kata imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jamaah ada 7 baris. Wirid sang imam. Kira-kira itu masih 7 baris apa 7 orang? Lah kan jauh amat itu. Ya Pak, kalau kita sholat ini adalah tampilan kebutuhan makhluk kepada Khalik. Kalau butuh kepada Khalik, jangan ninggalin Khalik dengan bawa kesombongan. Kok nggak bawa kesombongan? Karena nggak disempurnakan dengan doa. Dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan Pak, kalau seumpama Bapak memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, boleh berdoa sendiri, tapi sembaring keluar meninggalkan sila di tempat sholat Bapak dalam menjalani menapaki keluar dari masjid dan musola, ikut mulut kita wirid dan zikir sebagaimana yang dibaca oleh sang imam. Bacanya ayal-ayal. Jangan keluar dari masjid musola karena memang ada tugas bentaran. Wah, keluar musola baca itu astagfirullahaladzim, alazila ilaha illallahul qayyum. Itu tetangga pada keluar semua Pak. Itu orang apa itu? Lah kau pulang sembahyang mungkin miring wae dia. Kenapa? Kagak tahu. Cari ilmu, amalin ilmu, letakin ilmu yang benar. Itu. Waca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di jalanan sepanjang jalan sampai rumah Wan Haji Pih baca itu baik itu. Pas sampai rumah bininya, ngapa Bang? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah laki gua ngapa ini? Laki gua ngapa ini? Panggil Wan Amil, panggil Wan Amil. Emang ngapa? Sembur kudunya ini pakai kencur. Kacau ini orang begini. Itulah cari ilmu, ngamalin ilmu, ngeletakin ilmu. Jadi itulah makna doa. Pesan baginda Rasul, jangan ninggalin doa. Fatuharrimul istijabah. Kalau jenengan senang ninggalin doa, hakikatnya jenengan lagi menjauh kepada sesuatu yang jenengan lagi niatkan. Saya ambil contoh. Selesai kita haul, saya ngobrol sama Bang Dedi. Bang, tolong siapin bis 3 bis.
Kemarin yang ikut haul bang, kita ajak pelesiran. Seneng apa seneng? Seneng apa seneng? 3 bis saya siapin, saya ngajuin ke Bang Dedi. Kumpul semua depan Anur. Selesai naik semua, naik, ibu-ibu naik. Bayar nggak? Gratis naik, ini mah naik. Kata Bang Dedi gratis, iya. Puyeng pala gue ini, begitu tuh. Selesai naik bis, kita berangkat lewat Jidan. Bapak-bapak jawab yang kompak pak. Kalau bapak selesai naik bis, perjalanan bis baru nyampe Jidan, kira-kira bokong bapak udah berasa pegel apa belum? Pegel apa belum? Oke. Selesai melewati Jidan, Panggulan, selesai sampai tol, sampai kita di Serpong, kira-kira bokong kita mulai mingser apa kagak? Udah tuh mulai gesar-gesor, betul apa betul? Bapak kalau perjalanan masih dekat bu, kalau ibu ngedoa, kalau perjalanan baru biasanya pegel belum berasa. Bapak kalau naik bis tadi baru sampai Jidan belum ngerasa pegel. Kenapa? Perjalanan masih dekat. Ini pahamin, saya cerita ada tawa tapi ada muatannya nih. Kalau bapak naik bis baru sampai Jidan, bapak belum berasa pegel. Kenapa? Perjalanan belum jauh. Tapi kalau udah sampai Serpong, biasanya pinggul rada pegel, encok mulai kambuh tuh. Ya. Kenapa? Perjalanan cukup jauh. Sekarang udah melewati Serpong, kan udah dekat sama laut, betul apa betul? Sekarang begini pak, kalau bapak ibu ketika berdoa ke Gusti Allah, sudah merasa pegel dengan doa, kita kalau bisa memahami, perjalanan tirakat doa jenengan hakikatnya sudah mulai mendekat kepada tujuan. Kalau kita berdoa belum berasa apa-apa, perjalanan doa baru sebentar. Jadi kalau bapak ibu mendoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, laki saya cumannya begitu-gitu baik kak, gaweannya nggak mingser acan-acanan, bini tetangganya mah leher udah pada rantai semua. Emang apa dia mah punya emas, ada yang 22 karat, ada yang 23 karat, ada yang 24 karat. Saya mah nggak sekarat acan-acanan. Lu mau sekarat sini gue cekek, begitu lagi itu. Karena pengen sekarat tuh pak, ya pengen sekarat dicekek sama lakinya tuh. Lu jangan ngomong begitu loh. Emang apa? Saya udah doa bang, udah pegel banget sama doa romanya, udah 4 lemari doa saya. Tapi romanya belum nongol-nongol juga ini bang. Ibu, selama ibu bapak ngedoa, kadang kita ini merasa pegel akan doa kita, betul? Itu hakikatnya sudah jauh perjalanan doa kita. Kalau semakin jauh perjalanan, hakikatnya semakin dekat dengan tujuan. Kalau semakin dekat dengan tujuan, sabar. Sebab kita akan sampai dengan apa yang kita pinta. Cuman prakteknya udah nyampe Serpong, pinggul berasa encok, balik lagi ke Pasir Putih. Betul? Udah dah, gua doa nggak doa sama aja sih. Gua tahlilan ya udah, syukuran ya udah. Tapi kok nih bocah gua nggak begini begitu juga tuh. Udah dah, nggak doa sekalian. Ada yang begitu? Kak, inilah yang disebut udah nyampe Serpong balik lagi ke Pasir Putih, dasar gob. Nah, ini siapa itu begitu tuh? Nah, Bapak Ibu saudara hadirin yang saya hormati, inilah doa. La tadrukud doa fatuharrimul istijabah. Jangan ninggalin doa, sebab ninggalin doa itu bakal menghilangkan keistijabahan ka Gusti Allah Subhanahu. Nah, itu yang ketiga. Selesai sholat, ada tukang tempe. Ini terus nih? Terus ya, 5 menit lagi ya. Biar genep sampai jam 11. Ya. Ada tukang tempe pakai peda ontel. Tukang tempe. Di sini masjidnya namanya masjid apa? Al-Huda. Ada masjid Al-Huda, tukang tempe habis sholat subuh itu sholatnya di Al-Huda. Selesai di Al-Huda, ini bicara qadarullah pak. Selesai sholat subuh berjamaah dia berdoa. Ya Allah ya Rabb, lariskan tempe saya. Modal cepek, untung gocap. Ya Allah lariskan dagangan tempe saya. Selesai dia berdoa di Al-Huda, dia kembali ke peda ontel dan 2 keronjot. Keronjot tahu keronjot?
Nah, ada dua keronjot, sebelah kanan itu tempe, sebelah kiri tempe. Dibawa ada tuh. Selesai dari Al-Huda dia ngeliling, naik kemana? Ke sekolah An-Nur. Kata tukang tempe, tempe, ibu-ibu pasir putih lenjeh, bener nggak pada pengen beli tempe. Kata orang-orang ini ke orang pasir putih nggak doyan tempe apa ya? Saking udah galau tukang tempe, ini Pak jalan terus nusurin turunan. Ada orang kaya bawa mobil cakep. Kemudian ketika itu melewati tukang tempe, dihajar tuh peda ontel, das! Kaget dah lu. Iya lagi serius banget. Ditabrak tukang tempe, jatuh mental. Kan itu kan ada drainase tuh, betul? Nyungsep tukang tempe di pasir putih nyungsep. Ini yang nabrak yang nyerempet Pak, walaupun mobil mewah, iman, cakep. Hampir berhenti nepi. Selesai diparanin. Kata tukang tempe, bang yang bener dong bawa mobil, ini udah bener banget Pak. Bener aja nyerempet apalagi nggak bener saya. Dia kata yang bawa mobil nih. Lalu bagaimana? Ya bangunin saya lah. Dibangunin sama orang yang beriman. Dia mobilnya mewah tapi beriman. Dibangunin. Kata tukang tempe, ini bagaimana Pak? Ya bagaimana, saya ikut Bapak aja lah. Saya minta pertanggungjawaban Bapak. Oh baik, saya tanggung jawab. Bagaimana? Lihat Pak, keronjot saya penyok. Ini asal beli ini di parung Pak nih. Sekeronjot gocap tuh. Karena dua keronjot jadi cepek. Jadi ya gantilah Pak 100.000. Itu orang ngeluarin dompet ngeluarin 100.000. Ada lagi bang? Ada. Pala saya benjol. Ngapa? Jatuh nyungsep ke drainase. Lalu benjol pala saya Pak. Ini kudu ke klinik nih. Klinik Daud nih. Daud. Berapa? Ya sebetulnya 85 beres. Cuman karena emang saya ngantri ya lempeng jigol aja dicepel lagi loh Pak. Akhirnya dikasih sama orang yang kaya tadi 100. Berapa jumlahnya? 200. Lalu ada lagi Pak, masih banyak. Ini tukang tempe ngaco juga lagi nih. Apalagi sepeda saya setengah bengkok Pak. Ini kudu ke bengkel nih. Itu Pak dari Al-Barakah Sunan dikit ada bengkel tuh. Ini kudu saya bawa ke situ. Lalu ya sekitar 100.000 mah habis Pak inilah buat dandan ini semua nih. Kata yang punya mobil udah 300 gue nih. Dikasih 300. Sudah ya Pak saya mau pamit. Oh sebentar Pak. Sebentar. Tempe saya kotor Pak. Ini tempe saya keronjot atuh 50.000. Keronjot yang atuh 50.000. Jadi ya 100.000 lagi loh Pak. Lempeng lah pokoknya lempeng ini jadilah. Dikasih 100. Berapa jumlahnya? 400. Sudah selesai? Sudah Pak terima kasih. Akhirnya ini yang punya mobil berangkat untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Enggak kelihatan mobilnya. Dasar tukang tempe ilmu akalnya ada. Dikumpulin tempe yang kotor. Dikepret pelan-pelan jadi bersih lagi. Akhirnya enggak kudu belanja tempe. Keronjot yang penyok diangkat, dijejek sebentaran. Lempeng lagi tuh keronjot. Kan bledek juga ini orang ini. Ini tukang tempe ilmu akalnya cakep ini nih. Orang udah jauh, nah dia nggak tahu nih, ini keronjot kan dari bambu. Kalau gepeng gua jejek, ya lempeng lagi urusannya. Pada ontelnya bengkok, dikempit pakai pahanya kiri dan kanan. Digecek sama kirinya, glek aja. Ninggangnya itu tangannya Pak, digecek, ditempelin sama setang. Setangnya lempeng lagi. Pala yang tadi benjol nggak kudu klinik Daud. Kenapa? Lari ke rumah Po Ijah. Minta apa? Minta es batu dia mah. Buat apa es batu? Buat ngompres. Yang tadi benjol jadi ninggangnya 400 nggak kepake. Ini contoh qadarullah Pak nih. Dia udah ngitung modal cepet, keuntungan gocap jumlahnya 150. Dia pulang ke rumahnya. Assalamualaikum mama. Bininya lagi nyuci, tukang tempe manggil mamah tuh. Bininya lagi ngesrek, lagi ngiles, kaget. Dia impleng jam 8. Laki gue udah pulang kayak ini. Perasaan tadi mau subuh baru jalan. Apa udah laku tempenya ini? Akhirnya keluar tuh bininya. Kenapa Pak? Ya papa lagi tuh. Ya mamah ketemunya. Papa dah, nggak apa-apa, emang keren begitu tuh. Biar tukang tempe tapi gaya boleh.
Selesai. Kenapa pulang Pak? Baru jam 8. Iya memang mah. Berangkat kerja, berangkat dagang. Wah ini Pak bininya gacor bener dah. Udah kayak lakbet nih bini begini nih. Jadi kalau bini model kayak begitu nggak ciblek, lakbet dah tuh. Selesai. Akhirnya di tengah istrinya lagi gacor, dikeluarin 4 warna merah. Lantas silent. Ini bini tadinya ngacor bener, dikeluarin 4 warna merah, langsung silent Pak tuh. Nah makanya ini ilmu Pak nih. Kalau bini bapak lagi pada gacor, keluarin yang warna merah. Betadin. Ya pokoknya apa gitu tuh. Pakai tanya duit Sad. Ya betadin. Worehin ke mukanya tuh. Dikeluarin 400. Nih. Wah bininya langsung silent Pak. Cep. Lah kok baru jam 8 udah 400. Pak, ini duit halal. Halal. Kok bisa? Begini mah, tadi saya selesai dari Al-Huda, saya dagang. Nggak ada yang beli sepasir putih itu, orang kupu nggak tempe romanya tuh. Selesai saya jalan ada minggir. Padahal saya udah minggir mah, ada orang kaya bawa mobilnya rempet papa. Lalu nyungsep papa. Keronjot penyok, setang bengkok, pala benjol, tempe ambrak-ambrakan. Lantas dia bertanggung jawab mah. Terus dia bertanggung jawab, dia ngasih 400. Apa jawaban si istri itu? Alhamdulillah, mudah-mudahan besok keserempet lagi Pak. Begitu. Brengsek juga nih video itu tuh. Jadi laki udah mau mampus masih alhamdulillah tuh. Kata lakinya bledek, tadi gua nggak ceritain aja ya. Dia ceritain laki udah mau mampus. Besokannya dia robah. Beli tempe banyakan. Tadi modal cepet, sekarang 200. Kenapa? Barangkali kalau 200 jadi 800 nih. Akhirnya selesai mampir lagi. Gua sholat di Al-Huda keramat tuh. Gua selesai doa modal cepet pulang 400. Kan rada untung ini mah. Subuh ngudak-ngudak dia pengen sholat subuh di Al-Huda. Selesai berjamaah dia berdoa. Ya Rob, kalau kemarin 400, sekarang modal 200 ya Rob. Kelipatkan ya Rob, jadi 800 dah. Nggak apa-apa keserempet lagi juga dah. Yang penting rada naik ini mau urusan. Selesai dari situ dia berangkat dagang Pak. Ke Pasir Putih sama lewatnya Anur. Cuman tadi mah minggir aja. Dia berasa, Kak gua nggak ada yang nyerempet ini. Gua nggak ada yang nyerempet ini. Biasanya di sini gua keserempet nih. Ini mah belum keserempet pisan. Saking nggak ada yang nyerempet, jalannya nggak mau minggir, ke tengah aja jalannya tuh. Wah tengah pakai peda ontel, tengah. Baru pas mau nanjak Al-Barkah dihantam mobil, dar. 800 ini. Wah mata masih merem, belum melek. Pas dia melek yang nabrak adalah mobil odong-odong. Penumpang belum ada. Kata pengemudi mobil odong-odong, Bang maafin saya Bang ya. Wah lu gantiin gua. Ya buru-buru ganti Bang, dari pagi masih kosong. Nah, kan berdek tuh. Apa artinya Pak? Ana urid wa anta turid. Wallahu fa'alul lima yurid. Kita punya kemauan, Allah punya kemauan, maka yang akan jadi adalah kemauan Gusti Allah Subhanahu. Maka doa yang kita panjatkan, doa yang kita istiqomahkan, ayo bareng-bareng semuanya Pak, Allah akan punya kemauan. Terpenting buat kita adalah istiqomahkan doa kita ke Gusti Allah Subhanahu. Yang terakhir adalah wal hajju anhu, yakni badalkan haji mak bapak kita kalau belum berangkat. Ini mas saya baca udah ada haknya itu. Berarti kalau ada haknya udah haji. Alhamdulillah. Kalau belum haji maka hendaknya dibadalin haji. Kumpulin saudara, tong kumpul. Ini ada 10 orang nih. Lu 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kumpulin sini. Ngapa? Kita badalin haji mak bapak kita. Bapak Ibu, kalau orang tua kita masih hidup, beliau belum berangkat ke tanah suci. Kalaulah kita dekatkan beliau, lantas kita ucapkan, Bang, Mak, mau nggak pergi haji? Kira-kira jawabannya mau apa kagak? Mau apa kagak? Nih sekarang bapak-bapak yang pada kumpul nih, datang mantu. Pak, ngapa lu? Pak,
Ngapa? Ini enggak sari-sarinya nih. Bapak kira-kira mau nggak pergi haji? Mau. Lalu mau bayarin? Sertifikat masih ada. Beredek gitu ada. Nanya sertifikat, lu beledek juga nih mantu begini nih. Ya Pak ya. Tahu-tahu mantunya punya kelebihan rezeki. Selesai bisnis jebol. Kelebihannya ratusan juta. Dia berangkatin haji. Seneng apa seneng? Seneng. Maka dari itu, kalaulah kita punya orang tua yang sudah wafat tapi belum berangkat haji, badalkan haji. Insya dalam kitab Riyadul Badi'ah, kalau bapak ibu punya kalimat, Ustadz saya kan belum haji tapi pengen dapat pahala haji, temui takbiratul ihramnya si imam. Ketika imam takbir, Allahu Akbar, kita nemuin tuh Allahu Akbar. Insya Allah bapak dapat pulang dari Al-Huda sampai selesai, pulang ke rumah ngantongin pahala haji. Itu amalan Pak. Satu. Kedua, bapak seneng ke majelis taklim. Ada para asatid kita, guru kita mengajarkan kita. Satu hadis yang dibaca oleh guru kita, bapak mau ngerti mau enggak, tetap mendengarkan guru yang lagi menyampaikan ilmu. Tidaklah bapak pulang dari tempat majelis tersebut, ibu-ibu yang pulang dari majelis taklim tersebut, melainkan berangkat mi'atal marrah, 100 kali haji, yang 100 kali haji dan umroh itu mabrur wal mabruroh, amin ya robbal. Jadi kalau udah belum berangkat haji, belum berangkat umroh, cari pahala yang ngedatengin pahala haji, selesai. Jadi kita nggak boleh putus asa. Kalaulah kita belum sempat haji dan umroh, raih pahala haji. Sebab kenapa? Nanti di yaumil kiamah ada kita belum berangkat ke tanah suci, nama kita terpampang jelas dan besar, kita mendapatkan diganjar pahala haji dan umroh yang mabrur wal mabruroh, amin ya robbal. Bapak ibu saudara hadirin yang saya hormati, oleh sebabnya pahala yang dinantikan wan haji PI adalah yang pertama sodakoh, yang kedua adalah minta ampun kepada Allah akan khilaf dosa alpa almarhum ketika masih hidup. Yang ketiga adalah doa. Jangan pernah lepas doa buat orang tua kita. Kalaulah hidup mau berkah, jangan pernah lepaskan doa untuk emak baba kita. Baik emak baba yang masih hidup, terlebih emak baba yang udah pada kagak. Kalau hidup kita susah aja di kampung ini, pertanyakan berapa kali kita ninggalin doa buat emak dan baba kita. Yang terakhir adalah haji dan umroh, badalkan jikalau kita tahu orang tua kita belum berangkat dan kita memiliki harta yang melimpah ruah. Insya Bapak Ibu, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan berkah karomah Fatihah ini almarhum al-maghfurlah Wan Haji Sapiih bin Wan Haji Umar senantiasa kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu mantu yang melaksanakan haul daripada almarhum ini senantiasa tidak lain tidak bukan ditambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulur semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, tidaklah keluar dari sini selain daripada hajat munajat kita dikabul dan dimakbul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.